Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Yusmanika Saputri. NIM saya 200502034. Saya dari kelas 1 PR Hubungan Masyarakat. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Ibu dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Raja Widyanovci, SIKOM, MSOS, SC. Di sini saya akan mempresentasikan sosial kognitif teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Albert Bandura lahir di Mundare, Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Beliau adalah seorang psikolog. Ia menerima gelar sarjana muda di bidang psikologi dari University of British of Columbia pada tahun 1949. Kemudian, ia melanjutkan studinya ke Universitas Iowa dan mendapat gelar Ph.D. pada tahun 1952. Pada tahun 1953, ia mengajar di Universitas Stanford. Baik, kita lanjut ke pengertian teori. Pengertian teori kognitif sosial ini, atau disebut juga dengan sosial kognitif teori, yang dikemukakan oleh beliau, menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Menurut beliau, ketika siswa belajar dapat mempresentasikan atau mentransformasi pengalaman mereka secara kognitif. Faktor kognitif ini mencakup ekspektasi, keyakinan, strategi pemikiran, dan kecerdasan. Menurut Bandura, individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan sangat mudah dalam menghadapi tantangan. Menurut Bandura, proses mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain sebagai model merupakan tindakan belajar. Baik, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu sejarah teori. Sejarah teori ini pertama kali menaruh perhatian pada proses belajar melalui pengamatan adalah Neal Miller dan John Dollar pada tahun 1941. Melalui teori belajar sosial atau social learning theory, Miller dan Dollar berpendapat bahwa belajar meniru terjadi ketika pengamatan termotivasi untuk belajar dan mengetahui perilaku tersebut. Lalu, Dollar berpendapat bahwa belajar meniru terjadi ketika pengamat termotivasi untuk belajar karena elemen perilaku yang akan dipelajari disajikan ketika pengamat mengambil perilaku yang diberikan. Dan ketika itu memperkuat untuk menirunya sendiri dari sikap dia sendiri. Baik, kita lanjut, yaitu contoh kasus teori kognitif dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu banyak ya, ada 8 yang saya buat di sini, yaitu yang pertama, bangun alarm berbunyi. Kedua, memilih menggunakan bahasa. Ketiga, menyelesaikan masalah. Keempat, ketika dihadapi ketakutan. Kelima, ketika menghadapi orang banyak. Keenam, memilih pasangan teman. Ketujuh, cara membuat kue. Kedelapan, seorang model. Jadi, saat alarm berbunyi, kita akan mengambil sikap untuk mematikan alarm tersebut. Dan kita tidur lagi. Itu merupakan sikap kognitif dalam kehidupan kita sehari. Dan juga sama dengan seorang model. Seorang model, kita suka melihat dia memakai pakaian yang menurut kita bagus dan kita meniru gaya pakaiannya. Dan cara membuat kue juga kita melihatnya misalnya dari sosial media, dari YouTube. Karena itu kita pengen menirunya dan membuatnya. Bagaimana caranya? Karena kita karena tertarik itu kita membuat sesuatu yang menurut kita ya bagus untuk dicontoh. Kesimpulannya, teori ini yaitu perilaku yang menjelaskan dinamika perilaku individu, tapi juga memberikan petunjuk untuk merancang strategi intervensi yang berpengaruh terhadap perubahan perilaku.
saran saya yaitu yang pertama, memberikan contoh yang baik atau menjadi model yang baik, karena kita hidup dengan orang lain, sehingga orang lain tidak meniru tindakan kita yang kurang berkenan. Yang kedua, kita bisa memanipulasi perilaku orang lain dengan mengetahui tentang penguatannya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.